yang mengatakan bahwa tanggal lahir manusia itu, orang-orang besar, itu bisa dihitung dari tanggal dia mati. Misalnya, Yesus itu dianggap meninggalnya tanggal 25 Maret misalnya. 25 Maret dari mana? Dari bulan Yahudi. Waktu disalib gitu ya. Dianggapnya 14 Nisan gitu. 14 Nisan kalau dikonfirmasi jadi 25 Maret. Dianggapnya tanggal dia mati itu adalah tanggal dia dibenihkan di kandungan ibunya. Pertama kali dia dibuahi, tanggal pembuahan dia di perut ibunya. Jadi kalau 25 Maret dia mati, dianggapnya tanggal itulah dia pertama kali dikandung oleh ibunya. Baru ditambah 9 bulan, Pak. 9 bulan jatuhnya bulan Desember. Itu cara tradisionalnya Yahudi gitu, Pak. Itu juga dipakai oleh orang-orang besar yang lain. Contohnya Siddhartha Gautama juga begitu, ya. Cara pertama. Cara yang kedua, Kristen ketika baru timbul, Kristen-Kristen awal, itu kan akhirnya malah digandeng oleh Romawi, Pak. Romawi memandang bahwa oh ini ada agama baru yang boleh dikatakan apa ya? Mungkin dokumennya lengkap gitu ya, surat-suratnya ada. Terus pengikutnya udah mulai banyak dan mereka merasa nyaman dengan agama itu. Akhirnya agama itu digandeng oleh Romawi dengan harapan orang-orang Kristen ini bisa mendukung kaisar gitu. Nah, Romawi sendiri sudah ratusan tahun menyembah dewa matahari, Pak. Namanya Dewa Sol namanya. Orang Romawi sendiri sudah sekian lama menggunakan tanggal 25 Desember itu untuk merayakan kelahiran dewa matahari. Ya. Jadi kalau di Eropa itu kan memang tidak semua daerah tuh bisa menerima cahaya matahari. Ya, karena mungkin posisi posisi bumi dan matahari ya, bagian bumi bagian utara itu memang tidak semuanya bisa terkena matahari secara penuh seperti kita di Katulistiwa gitu Pak. Jadi di daerah-daerah tertentu itu mereka bisa melihat kalau tanggal 21 Desember mataharinya kelihatannya belum penuh, kecil. 22 makin besar, 23 makin besar, 24 makin besar, 25 full gitu Pak. Full apa namanya? Full penampakan mataharinya. Dianggapnya itu adalah dewa matahari yang menang dari peperangan atau dianggap lahirnya dewa matahari. Jadi sudah ratusan tahun bangsa Romawi menyembah dewa matahari, ada agama baru. Yang memasukkan agama baru ini juga kaisarnya juga, Pak. Kaisarnya menggandeng orang Kristen, kemudian kaisarnya membuat Decree of Milan namanya, Edict of Milan tahun 313 Masehi bahwa Kristen boleh dianut di Romawi. Baru nanti tahun 380 Kristen menjadi agama resmi Romawi. Nah, transisi ini dari penyembahan Dewa Matahari ke Kristen dengan simbolnya Yesus, ini yang menggantikan tanggal 25 Desember itu. Kalau tadi ya 25 Desember itu menyembah Dewa Matahari, Dewa Mataharinya diganti dengan Yesus. Makanya Bapak mungkin pernah melihat lukisan atau foto Yesus, di belakangnya ada lingkaran begini Pak. Pernah lihat Pak? Nah itu peninggalan dari Dewa Matahari. Itu namanya halo Pak. Ya, mungkin nanti ada Bunda Maria juga di belakangnya ada bulatan begini. Itu bisa jadi adalah peninggalan dari sisa-sisa penyembahan Dewa Matahari. Jadi Yesus yang baru menggantikan Dewa Matahari ini juga disebut matahari yang tidak terkalahkan gitu Pak. Itu dua cara itu Pak ya. Namun kalau mau dianggap Yesus disebut lahirnya 25 Desember, menurut kitab mereka sendiri Pak, mereka mengakui Pak meleset ngitungnya. Ada kata-kata ini Pak di sini. Saya kalau tunjukkan ini kepada orang Kristen bingung dia. Kok bisa kitab suci hitungan tahunnya meleset gitu? Ya, memang ada salah perhitungan ketika baru dihitung. Tahun Yesus lahir 6 sebelum Masehi, terjadi kesalahan dalam menghitung awal dari era Kristen meleset 6 tahun. Ini tahunnya nih ya. Tanggalnya nggak usah ngomong Pak, oh, nggak ada tulisannya 25 Desember gitu. Kristen sendiri Pak, Kristen sendiri itu juga tidak seragam. Kebanyakan di seluruh dunia merayakan Natal 25 Desember, tetapi juga ada Kristen-Kristen lain yang lebih kecil, yang minoritas, merayakan Yesus lahir itu di bulan Januari Pak.
Ya, tanggal 6 atau 7 Januari gitu. Epifani namanya. Jadi belum seragam gitu, Pak. Ya, meleset. Ada yang mengatakan, Bible lain mengatakan penulis Lukas khilaf gitu kan. Penulis kitab khilaf gitu, Pak. Jadi kitab apa kalau gitu? Kitab khilaf kalau gitu. Ya, gitu Pak ya. Tadi yang kedua apa tadi? Yang tidak memperjuangkan Palestina. Oh, memperjuangkan Palestina. Gini Pak, kalau orang Kristen secara apa ya? Secara histori gitu Pak ya. Mereka menganggap Palestina sebagai tanah suci hanya karena ada tempat yang dianggap sebagai Yesus dikuburkan. Namanya The Holy Sculpture kalau nggak salah. Mereka juga tidak sebenarnya mereka tidak merasa itu penting sekali karena yang penting bukan tempatnya tapi yang penting buat mereka tuh Yesusnya sudah diangkat gitu loh Pak. Kepercayaan mereka tuh begitu. Nah, mereka memang kelihatannya di luar sebagian mendukung Israel, ya Pak ya, mendukung Zionis Israel. Kenapa? Hanya gara-gara di dalam kitab mereka menceritakan tentang Bani Israel gitu. Ya, yang asalnya dari sini gitu. Kitabnya orang Yahudi. Karena kitabnya orang Yahudi sudah menjadi separohnya kitab orang Kristen, makanya mereka merasa punya ikatan rohani gitu Pak. Orang Kristen juga mau disebut bangsa Israel tapi cuma secara rohani gitu Pak. Ya. Nah, mereka juga tidak bisa apa namanya intervensi terlalu jauh ke dalam karena kan itu sudah urusan dalam negeri Israel gitu Pak. Tapi secara sikap ada sebagian Kristen yang mendukung, ada juga sebagian Kristen yang biasa-biasa saja gitu. Tidak sampai yang bagaimana seperti kita gitu. Kalau kita umat Islam mendukung Palestina kan karena penderitaan saudara-saudara kita yang di sana Pak, ya kan? Mereka seperti orang yang terkepung gitu. Bangsa lain nggak bisa nolong, mereka juga nggak bisa bertahan, mereka cuma bisa dihajar berkali-kali gitu. Yang bisa melawannya cuma kelompok yang tertentu gitu. Kita yang berusaha membantu mereka. Gitu Pak kira-kira ya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Hendro, asalnya dari Riau. Ingin bertanya kepada Bapak, kenapa perubahan, kenapa ada yang pertama ada kitab yang dari Yahudi yang tebal itu ya Pak, yang tebal. Terus kemudian kenapa ada ditulis lagi kayak beberapa kitab-kitab yang di bawahnya terus ditulis lagi itu tujuannya apa gitu Pak? Nah, terus kemudian saya sangat prihatin sekali dengan kejadian yang terjadi di Palestina karena hal itu sangat sadis sekali, Pak. Sangat sadis sekali. Kenapa masyarakat di seluruh dunia bahkan eh, organisasi yang seharusnya menentang hal tersebut kemudian sampai sekarang masih aja terjadi seperti hal-hal kayak pembantaian, kayak hal-hal yang lain-lain seperti yang tidak sangat manusiawi sekali, Pak. Kemudian saya mohon apa ya, berdasarkan dari pengalaman Bapak, eh, sarannya atau apa ya, ya sarannya dari Bapak untuk kami yang generasi yang bisa dikatakan umurnya masih belum di atas, masih 30-an atau masih 31 atau setara kami mohon arahannya kepada Bapak, bagaimana caranya kami selaku orang yang masih umur yang masih segini, masih kajiannya belum terlalu dalam, sedalam Bapak-bapak dan mas-mas atau yang lebih tua yang ada di sini, agar kami bisa untuk gimana ya, menanamkan di circle-circle kami bahwasannya kalau hal tersebut adalah kita harus menaruh perhatian yang lebih terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena saya perhatikan sendiri dari lingkungan-lingkungan kami, tempat kami bekerja, tempat kami duduk atau circle-circle kami, hal itu seperti hal yang sudah, oh mereka tahu, tapi mereka hanya, oh ya gitu aja. Tapi mereka tidak ada hal yang menggerakkan. Contohnya kan sekarang ada kayak
boykot beberapa merek yang mendukung kegiatan yang sangat sangat tidak manusiawi tersebut. Nah, dari Bapak kira-kira apa sarannya untuk kami selaku apa yang bisa kami lakukan pergerakan kecil untuk istilahnya menanamkan aware terhadap hal kejadian yang seberulang-ulang ini, Pak. Begitu, Pak. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kalau tadi pertanyaan pertama, kenapa mereka ada tulisan tambahan gitu ya? Masih terkait dengan Pak. Setelah ada kalimat biologi, kita tulis lagi. Sementara kalau orang dari dulu itu sampai sekarang. Biologi tulis lagi itu kenapa, Pak? Gini, jadi ini saya cerita dari awal dulu ya, supaya Mas tahu konteksnya ya. Kitabnya orang Yahudi ini ditulis, disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum ya, 450 sebelum Masehi. Kemudian di abad ketiga, kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, kenapa diterjemahkan dalam bahasa Yunani? Karena pada saat itu daerah Mediterania ya, Mesir, Palestina, Persia, Babilonia, Sumeria sampai ke atas itu daerah Eropa Selatan, itu daerah namanya daerah Mediterania ya. Yang di tengahnya ada Laut Mediterania. Semua daerah itu dulu dikuasai oleh bangsa Yunani. Dari tahun 332 atau 322 saya lupa. Sampai tahun 63 sebelum Masehi. Ya, jadi sepanjang kurang lebih 250 tahun daerah itu dikuasai oleh Yunani dengan bahasa Yunaninya. Ya kan? Jadi bahasa Yunani sudah menjadi bahasa regional. Budayanya juga begitu. Budayanya adalah budaya Helenisme. Jadi waktu itu di Mesir ada seorang raja namanya Raja Ptolemy II. Raja Ptolemy II ini adalah keturunan dari raja bonekanya dari Alexander Agung. Alexander Agung ketika menaklukkan daerah itu dibantu oleh seorang jenderal namanya Ptolemy. Ptolemy diberikan Mesir sebagai daerah kekuasaannya, punya keturunan beberapa orang yang disebut dengan Ptolemy II, di mana di daerah Mesir itu di kota Alexandria ada perpustakaan besar yang dianggap sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia pada saat itu. Raja Ptolemy II pengen punya kitab ini, tapi dalam bahasa Yunani. Nah, akhirnya diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, jadinya kitab Septuaginta, ini dia. Ya, diterjemahkan dari tahun 270 sampai selesainya 132 sebelum Masehi. Ya, sebelum ya. Jadi sebelum ada Nabi Isa nih. Setelah jadi, kitab ini beredar terus sampai Nabi Isa dilahirkan, sampai Nabi Isa diangkat, bahkan beberapa abad setelah Nabi Isa pun ini masih beredar. Di abad-abad kedua, ketiga, keempat, terjemahan bahasa Yunaninya diresensi namanya Mas. Diresensi sama orang-orang gereja, orang bapak-bapak gereja. Ya. Diresensi itu artinya dikritik terjemahannya. Diubah-ubah terjemahnya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan akidahnya orang Kristen. Setelah terakhir diresensi oleh Origen, Lucian, dan Hesesius, yang di abad keempat oleh Hesesius ini, barulah di akhir abad keempat ini dijadikan satu sama kitab-kitabnya orang Kristen. Orang Kristen juga menulis kitab mereka sendiri dari sejak pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Ya, setelah dipilih-pilih, baru akhir abad keempat ini dijadikan satu, Mas. Inilah kitabnya orang Kristen pertama kali, gitu, ya. Kemudian setelah ini diterjemahkan lagi ke bahasa Latin, diterjemahkan bahasa Jerman, bahasa Inggris, termasuk bahasa Indonesia, jadinya ini. Ya, makanya di sini ada dua bagian. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Gitu kan? Terus permasalahannya di mana? Salahnya di mana? Gitu. Salahnya adalah ketika terjemahan bahasa Yunaninya diresensi, kitab ini menjadi seolah-olah berbicara tentang Yesus gitu. Seolah-olah sudah meramalkan akan kedatangan Yesus. Gitu.
Ya, yang menceritakan Yesus kan adanya di sini. Kitab yang ini, Perjanjian Baru. Yang ini seolah-olah berbicara Yesus tuh akan datang gitu. Di sini kitab ini. Kenapa begitu? Karena di kitab yang ini tadi berbicara tentang adanya Mesias yang akan datang. Ya, Mesias. Mesias itu apa ya? Kalau kita mungkin seperti kayak Satrio Piningit gitulah. Konsepnya begitu. Ya, ada yang mau datang gitu. Ratu Adil gitulah. Orang Yahudi punya konsep begitu, Mesias. Konsep Mesias itu yang di sini diperkosa, tanda kutip ya Mas ya, diperkosa konteksnya oleh orang-orang Kristen. Sehingga Mesias yang akan datang itu oleh Kristen diklaim sebagai Yesus di sini. Orang Yahudi bilang, Mesias itu siapa? Nggak tahu siapa. Kapan datangnya? Nggak tahu. Belum tahu, belum datang gitu. Sekarang sudah datang belum? Belum. Syaratnya apa Mesias itu? Syaratnya itu adalah Mesias yang akan datang itu harus benar-benar murni manusia. Bukan Tuhan sendiri yang turun jadi manusia gitu. Tapi kalau Kristen kan bilang Yesus itu Mesias, tapi Yesus juga Tuhan gitu. Jadi beda kan konsepnya kan? Yahudi bilang Mesias manusia, Kristen bilang Mesias Yesus itu Tuhan sendiri yang jelma jadi manusia. Yang kedua, orang Yahudi bilang yang Mesias itu nanti yang datang itu harus keturunan Nabi Daud melalui anaknya Salomo atau Sulaiman. Itu syarat yang kedua. Di sini makanya ditulis Yesus anak Daud atau keturunan Daud. Tapi diceritakan juga ayahnya Yesus yang disebut Yusuf di sini itu memang dianggapnya keturunan Daud. Tapi karena Yesus bukan anak kandung Yusuf, berarti kan adopsi. Orang Yahudi bilang, mohon maaf bro, kalau adopsi nggak terima. Gitu. Harus benar-benar keturunan Daud melalui anaknya Salomo. Nanti diambil lagi dari jalur Maria. Maria keturunan Daud. Tapi Maria keturunan Daud lewat anaknya Nathan, bukan Salomo. Gitu. Tidak memenuhi syarat sebagai Mesias yang dijanjikan di sini. Dua. Yang ketiga, orang Yahudi bilang, Mesias yang akan datang itu nanti datang kalau semua orang, semua bangsa di dunia ini sudah tidak ada yang mengangkat senjata atau sudah tidak ada perang. Lah Yesus di sini lahir masih ada perang. Bahkan setelahnya ada perang dunia. Gitu. Jadi bukan Mesias yang di sini. Karena dibilang di sini kalau Mesias yang akan datang itu kalau sudah tidak ada perang baru dia datang. Yesus datang kecepatan kan, masih banyak perang gitu. Jadi tidak dianggap sama Yahudi, tidak diterima oleh Yahudi. Tiga, yang keempat, orang Yahudi bilang Mesias yang akan datang itu dia datang ketika semua manusia di bumi ini sudah mengenal Hashem. Hashem itu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Disebutnya Hashem, nama itu gitu ya. Karena orang Yahudi tidak boleh menyebut nama yang 4 huruf itu, Yud, He, Vav, He, nggak boleh. Mereka ganti dengan Hashem atau Adonai. Yesus sendiri lahir, sampai sekarang pun masih banyak orang nggak kenal Tuhan kan? Masih banyak nggak? Masih. Suku-suku pedalaman, ya masih banyak yang tidak kenal Tuhan. Yang animisme, yang dinamisme, dan sebagainya. Jadi udah gagal lagi kan? Terus kemudian orang Yahudi bilang, yang di sini, syarat yang kelima. Mesias yang akan datang itu bukan datang menyelesaikan misi, terus pergi, terus datang lagi gitu. Enggak begitu. Datang cuma sekali, menjadi raja bangsa Israel, membawa damai di seluruh dunia. Selesai sampai mati. Tapi kalau Yesus kan diceritakan, dia sudah datang, dianggap sebagai Mesias, sudah mati, sudah bangkit dari ketiga, sudah diangkat, nanti mau datang lagi. Gitu. Kan begitu, kan beda berarti konsepnya. Itu 5 alasan mengapa Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Kristen yang menulis ini mengklaim bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan di sini. Di sini, ini berasal dari sini, tapi yang ini terjemahannya sudah dirubah-rubah. Sesuai dengan perspektifnya orang Kristen. Itu yang terjadi, Mas. Urutannya begitu ya. Ya. Jadi kalau Mas tanya kenapa ditulis-tulis? Ya karena memang orang, contoh misalnya kalau Mas mau baca kitab tafsir ulama siapa, tapi masih dalam bahasa Arab gitu. Tapi Mas bahasa Arabnya pas-pasan atau nggak bisa bahasa Arab ya. Kan pasti pengen yang punya bahasa Indonesia kan. Nah kurang lebih gitu Mas. Jadi ditulis lagi gitu. Terjemahan gitu. Ya. Semoga menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Baik, kalangan ibu-ibu ada. Kalangan ibu-ibu lagi.
Eh, boleh di situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lia, sering lihat Bapak di YouTube ya, dan hari ini saya privat anak, lihat terus nggak tahu, terus akhirnya ketemu Bapak ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian yang saya tanyakan, eh, yang pertama adalah keresahan sebagai seorang ibu ya. Jadi kayak misalnya seperti kami itu yang sudah Islam sejak lahir gitu, kayaknya kayak nggak mungkin akan ada yang tersesatkan terus menjadi Kristen. Tapi realitanya beberapa saudara kami yang di Klaten itu ya tiba-tiba pengen nikah sama orang kaya, terus akhirnya jadi Kristen. Terus itu menimbulkan keresahan ketika kita sudah menjadi ibu, anak-anak sudah besar, rasanya lebih safe ini anak-anak di pesantren. Ternyata di pesantren pun tidak sesuai yang kita bayangkan ya. Seringnya jeda ketika pulang itu anak-anak biasanya lengah dengan HP dan pengen ngerasain pergaulan yang di luar gitu. Saran Bapak sebagai ibu yang zaman now anak-anak sekarang ini harus gimana Pak membentengin mereka kayak gitu. Apakah dengan hanya di pesantren saja sudah cukup? Kemudian yang kedua, saya adalah seorang guru TK yang basicnya hafalan Quran, TK di depan itu Pak, TK anak. Nah, sekarang ini guru-guru disibukkan dengan administrasi sehingga kita kurang sekali dalam ibaratnya lebih sibuk ngurus administrasi daripada ngurus anak gitu ya. Apakah ini salah satu upaya dari mereka masuk ke dalam jenjang pendidikan ya, sehingga terjadi pendangkalan akidah dan anak-anak kurang adabnya dan sebagainya seperti itu. Jadi apakah juga keresahan kami dengan kurikulum Indonesia yang berganti-ganti seperti ini dan akhirnya akhlak anak-anak nggak kepegang itu, apakah benar-benar ada sih ghazul fikri, perang pemikiran sehingga mereka menyusup ke ranah-ranah itu gitu. Nah, itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon dijawab. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Jadi yang harus kita hadapi itu sebenarnya bukan cuman pendangkalan akidah dari luar, dari dalam pun ada, ya. Kita harus sangat-sangat waspada dengan liberal, sekulerisme, pluralisme. Itu juga kita harus sangat-sangat waspadai. Ketika ibu punya anak, ibu bertanya apakah cukup hanya dengan pesantren? Saya bilang boleh dikatakan cukup tapi nggak komplit gitu Bu. Ada yang kurang gitu, sedikit yang kurang apa. Pesantren alhamdulillah bagus untuk membina anak dalam hal akidah Islamnya, dalam hal pengetahuan Qur'annya. Alhamdulillah itu pasti bagus. Tetapi di luar daripada itu, ini Bu, yang namanya ilmu kristologi. Ya, ilmu kristologi ini walaupun tidak fardu ain, tapi ya ini kan fardu kifayah nih Bu. Tapi kalau bisa dikuasai oleh orang Islam, ini sangat-sangat ampuh untuk mencegah atau membendung upaya-upaya pemurtatan. Ya, saya juga mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Mahasiswa-mahasiswa saya itu semuanya kebanyakan dari luar daerah Jakarta. Mereka anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang sudah bagus, bacaan Qur'annya sudah bagus, iman dan akidahnya, datang ke saya untuk kuliah belajar kristologi. Ketika saya tanya tentang Quran mereka dengan pertanyaan-pertanyaan dari kaum sebelah, orientalis, mereka nggak bisa jawab Bu. Pada bingung semua, jawabnya gimana? Bahkan ustadz sekalipun ketika baru kenal saya coba tanya mengenai Qur'annya dengan pertanyaan-pertanyaan dari kaum orientalis, kebanyakan juga nggak bisa jawab. Nah, itu yang dipakai oleh kalangan mereka untuk memurtadkan orang Islam, menggunakan ayat-ayat Quran. Nah, sekarang kita juga harus belajar itu. Itu ada di dalam kelas kristologi juga, Bu. Gitu. Kelas kristologi itu selain untuk membela agama kita, juga untuk menyerang balik menggunakan kitab-kitab mereka sendiri. Gitu. Mereka juga banyak menggunakan ayat-ayat Quran yang kalau dikaitkan dengan ilmu pengetahuan atau dikaitkan dengan sejarah,
dianggapnya itu salah gitu. Ya. Tetapi kita bisa buktikan. Ya, itu jadi kristologi itu juga sangat-sangat penting untuk membentengi akidah kita. Ya. Ketika ada 1-2 orang anggota keluarga kita yang sudah tahu kristologi, anggota keluarga dalam satu keluarga insya Allah terbentengi. Artinya apa? Kita mengetahui apa yang ada di dalam kitab mereka. Kita mengetahui sejarah kitab mereka. Kita mengetahui apa yang tidak otentik dalam kitab mereka. Sedangkan di dalam Islam kita juga mengenal ada yang namanya hadis. Hadis macam-macam, ada hadis sahih, hadis hasan, hadis doif, hadis maudhu dan sebagainya. Banyak kan tingkatannya. Ini tidak jauh dari hadis maudhu. Artinya yang nulis siapa juga nggak jelas gitu. Hanya tradisi atau atribusi gitu. Nah, makanya maksud saya pendidikan pesantren bagus. Tetapi kalau bisa dilengkapi dengan ilmu kristologi seperti ini, itu akan sangat kuat gitu untuk membentengi akidah kita. Yang berikutnya, masalah medsos. Ya, medsos itu kan juga sangat-sangat rentan. Sekarang kalau Bapak Ibu buka TikTok gitu misalnya, dari kalangan mereka juga bikin video-video VT, video-video pendek yang istilahnya isinya propaganda, Bu. Propaganda tentang agama mereka, propaganda kepada kita, ya, mengajak kita untuk mengikuti mereka karena di sana agamanya kelihatannya isinya cuman bersenang-senang aja gitu. Tidak ada yang namanya sholat 5 kali dalam sehari dan sebagainya. Itu cara-cara mereka yang dipakai di medsos untuk mengajak anak-anak muda. Nah, kita jujur-jujuran aja dah. Kita yang sudah umur-umur segini, kita yang sudah memahami hakikatnya sholat, insya Allah kita melakukan sholat karena kita merasa kita butuh sholat. Betul nggak Pak? Tetapi kalau anak-anak muda yang masih mahasiswa, yang masih seneng keluar sono keluar sini bergaul dengan teman-temannya, ketika waktu sholat, apakah mereka bisa langsung sholat gitu? Itu yang kadang-kadang juga beresiko buat anak-anak kita. Ya, jadi kita juga harus mengajarkan kepada mereka tidak hanya baca Quran, tetapi paham apa yang ada di dalam perintah, di belakang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, zakat, itu apa ya sih? Hikmahnya apa sih di belakangnya gitu. Kemudian ada keajaiban apa di dalam Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain. Yang mana di dalam Quran sudah begitu banyak ayat-ayat yang sudah dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan dan tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain. Saya bisa tunjukkan banyak kesalahan sains di dalam kitab mereka. Ya. Nah, kalau kita nggak belajar kristologinya, bagaimana kita bisa tahu orang Islam yang tidak pernah belajar kristologi mendengar ceramah saya, insya Allah mereka imannya jadi tambah kuat. Karena saya bandingkan antara kitab mereka dengan Quran. Gitu. Ya, ketika orang Islam menyadari, oh ternyata di dalam Quran ada begini ya, Masya Allah. Oh ternyata di dalam sini ada ayat tidak asli lah. Kan jadi berhati-hati gitu jadinya. Nah, dengan ilmu Islam saja, insya Allah cukup kuat. Tapi kalau bisa ditambah dengan kristologi, insya Allah lebih kuat lagi. Bu ya, terima kasih. Dan yang penting, bagaimana cara Ibu mengontrol penggunaan medsos anak-anak kita. Itu aja. Itu juga penting, Bu. Jangan semua, karena begini, yang bikin medsos kan juga pinter. Begitu Bapak buka satu video perdebatan agama, udah berikutnya akan menyusul video-video yang lain. Itu yang disebut dengan apa ya? Tracking ya. Kita minatnya di mana nih? Kalau kita mau menonton video minimal 1 menit, berarti dianggap kita minat terhadap hal itu. Nanti yang punya medsos akan mencatat bahwa kita senang dengan video-video semacam itu. Nanti akan keluar lagi video-video yang direkomendasikan kepada kita. Seperti YouTube, kita kalau lihat nonton, begitu Ibu nonton video saya satu, berikutnya nanti video-video saya yang lain akan muncul di beranda YouTube Ibu. Gitu. Ya, itu algoritmanya begitu, Bu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Cukup atau sudah? Cukup ya. Ini baik kalau begitu. Oh masih ada. Sebentar, kita azan jam berapa? Berapa? 18.05. Satu lagi lah ya. Kita sisakan 10 menit terakhir ya. Satu lagi.
Jikalau masih ingin mengikuti kajian Kodondi, insya Allah kita masih ada nanti di hari Minggu tanggal 12 di Masjid Albir Prambanan, Biko Harjo Prambanan Sleman, dan juga At-Taqwa Prambanan. Kita masih ada di situ lagi insya Allah. Kita diskusi lebih panjang lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofdi. Yang ingin saya tanyakan, Pak Dondi, itu masalah tadi pemurtatan itu. Dulu kan ada sejarah di Perang Aceh, ada namanya Snok Horulnya, yang dia menyusup jadi ulama dengan nama Abdul Ghaffar. Akhirnya dia berhasil banyak memecah belah umat Islam dan juga memurtadkan orang. Dia kan profesor ahli sastra, profesor sastra Universitas Leiden Belanda. Gitu. Sekarang itu banyak dari Universitas Leiden itu mengeluarkan hadis-hadis palsu yang notabene yang mengeluarkan itu bukan orang Islam.